Kehamilan beresiko tinggi itu adalah suatu kondisi kehamilan yang dimana menempatkan ibu dan bayinya itu memiliki probability atau kemungkinan untuk mengalami resiko atau komplikasi baik selama kehamilan, persalinan maupun setelahnya. Misalnya dia memiliki pre-existing factor atau dia punya kondisi sebelumnya atau kondisi kehamilannya sekarang itu bermasalah. Nah, itu bisa meningkatkan komplikasi. Yang bisa terkena kehamilan, dikategorikan kehamilan resiko tinggi itu dia ada beberapa kategori ya gitu. Pertama dari segi usia. Dari segi usia itu dia bisa kurang dari 16 tahun atau 17 tahun dan lebih dari 35 tahun. Itu sudah masuk golongan resiko tinggi. Yang kedua dari kategori faktor resiko yang dimiliki ibu hamil itu sebelum dia hamil misalnya. Misalnya nih si ibu dari awal tuh udah punya penyakit seperti hipertensi, diabetes, seperti penyakit ginjal. Nah, itu adalah faktor-faktor komorbid atau faktor-faktor penyerta. Nah, yang ketiga itu kondisi kehamilannya bermasalah saat ini. Nah, contohnya misalnya dari awal itu dia punya riwayat kemungkinan keguguran berulang misalnya, atau riwayat penyakit kehamilan terdahulunya bermasalah nih, misalnya dia kejang sebelumnya hamilnya terdahulunya, atau bayinya ini saat ini terdeteksi misalnya dia ada kelainan ari-ari atau kelainan letak seperti itu ya, gitu. Kemudian dari faktor lifestyle kategori yang berikutnya. Faktor lifestyle itu apa? Misalnya si ibu, nah itu misalnya dia alkohol dan drug user kayak gitu, atau smokers atau perokok. Nah, itu adalah golongan-golongan yang memiliki resiko tinggi pada kehamilan. Kalau misalnya ibunya sudah dikategorikan memiliki resiko tinggi pada kehamilan, pertama jelas dia harus melakukan konsultasi lebih sering pada dokternya gitu, dan dia harus mengikuti pemeriksaan secara rutin dan teratur, pemeriksaan secara ketat tentunya. Kemudian dia juga harus mempersiapkan, misalnya dia sudah mengetahui ini resiko kehamilannya seperti ini, berarti dia juga harus mempersiapkan dirinya untuk persalinan nantinya. Maksudnya gini, kalau misalnya dia memiliki golongan misalnya nih dia hipertensi, nah jadi ada kemungkinan nih kelahirannya nanti persalinannya persalinan sesar misalnya, atau kemungkinan kejangnya ada. Jadi dia harus berada di fasilitas kesehatan yang lengkap gitu. Jadi dia harus sudah mencari hal-hal seperti itu, dan harus mengikuti lifestyle yang baik. Maksudnya apa? Jadi dia harus pola hidup sehat, olahraga teratur seperti itu, dan menghindari untuk misalnya dia smokers, jadi menghindari hal-hal seperti itu. Jadi walaupun tidak dikategorikan sebagai kehamilan yang beresiko tinggi, tidak semua kehamilan beresiko tinggi itu persalinannya harus secara surgery atau operasi gitu. Jadi tetap case by case, tergantung dari kondisi pada saat persalinannya dan sejauh mana kontrol dari resiko tersebut gitu. Jadi kalau misalnya nih si pasien dia ternyata contohnya teridentifikasi dia hepatitis misalnya gitu, atau dia hipertensi, tapi bisa kita dikontrol selama kehamilannya. Nah, dengan kehamilannya baik dan sampai persalinan dia mendekati persalinan dia kondisinya baik, dia tidak harus persalinan secara sesar, dia bisa kita peruntukkan untuk persalinan normal. Jadi tetap case by case, tergantung dari kondisi pada saat akhir kehamilannya seperti apa dengan resiko yang dia miliki. Pencegahan pada mereka yang memiliki resiko tinggi ada beberapa. Pertama, harus kita lakukan, pasien ini harus menjalani pre-konsepsi konseling, atau sebelum dia hamil dia harus memeriksakan kondisi dirinya, apakah dia memiliki resiko atau tidak. Nah, kalau jika dia sudah memiliki resiko tersebut, dan dia harus diatur dari sebelum hamilnya, sehingga pada saat nanti dia sudah hamil, kehamilan sendiri kan memiliki resiko faktor resiko tadi lebih berat lagi. Makanya dengan diatur mulai dari sebelum, itu akan memperbaiki kondisi selama kehamilannya, baik buat diri dia ataupun babynya gitu.
Yang kedua, dia harus dari awal tuh kita kalau misalnya rencana untuk hamil dan dia punya resiko tinggi, misalnya nih dia obesity atau gimana, dia harus pola hidup sehat yang dia harus adapt gitu, harus dia anut ya gitu. Misalnya ya makan banyak buah sayur, kemudian dia olahraga seperti itu. Jadi untuk membantu agar kondisi resiko yang dia miliki itu tidak menjadi lebih berat lagi kondisinya atau menjadi komplikasi pada saat dia kehamilannya. Yang ketiga misalnya vaksin, nah itu diperlukan untuk mencegah kondisi-kondisi pada mereka hamil resiko tinggi. Misalnya nih ya gitu, dia hamil dengan bisa ada banyak juga kasus hamil dengan cancer misalnya gitu ya, cancer mulut rahim ya gitu. Jadi ya dari awal dia juga sudah vaksin seperti itu, atau vaksin tetanus kayak gitu ya, yang wajib memang dilakukan sebelum kehamilan ya gitu. Dan yang terakhir jelas ketika dia hamil nantinya dia harus betul-betul melakukan ANC atau pemeriksaan kehamilan secara teratur dan ketat gitu, dan selalu berkonsultasi dengan dokter spesialis kandungannya gitu, agar dia mengetahui langkah apa aja sih yang harus dia persiapkan untuk selama hamilnya dan nanti untuk persalinannya. Jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang kehamilan resiko tinggi dan ingin berkonsultasi, maka bisa datang ke Poli Kebidanan dan Kandungan di Rumah Sakit Pusat Pertamina atau menghubungi telepon 021 7219 699. Salam sehat.